Oke guys, ini adalah lanjutan dari video yang tadi, baru sampai nomor 5 karena kita ada terbatas Zoom, sekarang kita lanjut lagi untuk yang nomor 6. Ini teorema Pitagoras yang dipakai dan berkait erat sama rumus persamaan kuadrat tentunya ya. Bisa fungsi, bisa persamaan. Jadi kalau mau fungsi atau persamaan ya tinggal lihatin aja tipe soal. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Terus, soalnya apa? Luas PQR, lupa di ini. Luas segitiga yang ditanyanya ya. Bentar. Luas segitiga PQR adalah berapa? Oke, jadi untuk mencari luas kita nggak bisa langsung. Toh juga kan karena memang ada x-nya ya. Maka langkah pertama kita butuh teorema Pitagoras dulu. Jadi Pitagoras dengan rumus yang adalah miring, miring kuadrat akar 5 kuadrat adalah 2x kuadrat plus 4x min 3 kuadrat. Ya, jadi 5 akar 5 kuadrat kan 5. 4x kuadrat plus y, ini dia. Ini harus hati-hati ya. Kita sering kali terjebak dengan jawaban begini. Enggak, coy. Salah ya. 4x plus min 3 kalau dikuadratin, kamu harus pakai mode ini. A min B dalam kurung kuadrat. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Gitu ya. Jadi 16x kuadrat min 2 kali 4x kali 3 itu 24x ya. Atau kamu jabarin normal nggak apa-apa, lebih enak malahan. Kalau mau dijabarin normal itu begini ya, dibongkar-bongkar aja dapat. Nah, ini berarti 5 sama dengan ini kita rapin aja 20x kuadrat min 24x. Ini 5-nya kakak ganti jadi 0. 9 dikurang 5 minus 4 plus 4 gitu ya. Oke, nggak terlalu enak lihatnya. Semuanya kebetulan bisa dibagi 4. 0 sama dengan 5x kuadrat min 6x plus 1. Nah, ini bisa kita faktorkan tanpa harus pakai rumus. Kalau pakai rumus lama. Nah, caranya kan tadi kita udah belajar ya. Taruh 5x rumahnya dulu, formatnya per 5. Karena angka gampang. Kalau dikali ujung 5. Berapa kali berapa nilainya 5, kalau dijumlah minus 6. Kok langsung dapat sih? Karena udah terbiasa. Tapi kalau enggak, kamu harus latihan aja. 5 sama 1, cuy. Dan dua-duanya sama-sama minus. Ya kan, biar jadi positif 5 dan minus 6. Min 5 min 1. Si 5 yang sebelah kiri kita bisa copot. X min 1 dan 5x min 1 per 5. Lalu kamu coret aja nih. Ya kan? Berarti 0 sama dengan X min 1 dan 5x min 1. X pertama sama dengan 1. X kedua kalau main cepet seperlima. Dua-duanya boleh. Tapi ada yang kita nggak mungkin masukin dong. 1/5 itu capek loh ngitungin. Ya nggak sih? Jadi saran pokok pakai satu aja. Ya, satu aja udah pakai ini. Berarti ini adalah 2 kali 1. 2. Ini 4 kali 1. 4 min 3, 1. Ini akar 5. Udah ada. Ya kan? Ya udah, luas rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 1. Ini 2. Wih, 1 jawabannya. Coretnya kan? 1 cm². Kelar. Jadi ini persamaan kuadratnya kita bikinin dulu. Supaya enak. Kalau harap sih kalian ngerti ya untuk soal-soal sederhana kayak gini ya. 7. Nah, ini lebih kompleks. Perhatikan gambar berikut. Itu ada jalan dan lapangan. Dan di pinggirnya cuma 3 sisi yang ditambahin, guys. Ya, 3 sisinya doang yang dikasih jalan. Oke. Nah, panjang lebar 2 meter dan luas seluruh jalan yang diarsir pada gambar luas jalan tuh yang di luar adalah 128. Nah, kamu lihat clue-nya dulu deh ya. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Udah digambar lapangannya. Panjangnya 2 kali lebar. Oke, berarti kalau lebarnya X, ini 2X. Ya, 2 kali. Kalau misalnya kok mau, kok coba dong ini X, ini berapa? Ya setengahnya, gitu aja kan. Tapi kan nggak enak lihat setengah. Jadi kamu cari aja yang lebarnya itu X. Selesai, gitu doang. Jadi nggak pusing lihatnya. Ya. Nah, berarti panjang total keseluruhan jalan ini berapa? Lebarnya. X tambah 2 meter ya? Ya nggak sih? Tambah satu sisi doang nih 2 meter. Ya.
Lalu yang sini berapa dong? Ada yang bisa jawab nggak? Yang koko arsir dipanahin di bawah tuh berapa tuh? Ayo, 4 plus 2x ya kok. mantap. 4 plus 2x, sekarang ini 2 gitu ya. Jadi 4, kena 2 kali. Atau 2x plus 4 ya, biar lebih enak lihatnya, x taruh depan. Oke, luas arsir. Oke, luas arsir 128. Luas arsir rumusnya apa sih? Gampang, luas gede kurang luas kecil. Bener kan? Luas gede berapa? Ini yang kurung-kurung ini, yang aneh-aneh ini. Panjangnya kali lebarnya kan. Persegi panjang. Dikurang luas kecil. X kali 2x. Ya, logikanya dapat. Luas arsir 128. Oke, kelarin dah. Nah, ini pelangiin deh. 2x kuadrat plus 2x plus 4x plus 8 min 2x kuadrat. Ah, ini mah enak nih, bukan kuadrat nih. Kita ilangin tuh 2x sama min 2x kuadratnya. 2x kuadrat dan min 2x kuadrat. Jadi 120, langsung 8-nya kita hajar ke kiri, sama dengan 6x. Ya udah, x-nya berapa? 120 per 6. 20 meter. Ya, oke, x-nya 20 meter, panjangnya 20 kali 2, 40 meter. Ditanya luas lapangan. Oke, luas lapangan gampang. Panjang kali lebar lapangan deh. 40 kali 20, 800 meter persegi. Asik ya? Rumusnya mudah, tidak terlalu rumit, dan kita sama-sama masih bisa kerjakan. 7 udah, 8. Ya, jadi kita mulai slow down nih, karena memang soalnya udah di... oh, ini gampang. 8 gampang banget. Oke. Lihat ya, cara bikin nomor 8 tuh gini. Memotong ya. Kok nggak suruh gambar? Ya, nanti gambar belakangan. Cara lihat ini memotong gimana? Kalau memotong sumbu ya artinya x-nya 0 kan? Kuncinya di situ. Memotong sumbu y syaratnya x-nya sama dengan 0. Berarti f0 sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 6. Berarti nilainya 6. Titik gimana? Titik berapa? X-nya 0, Y-nya 6 gitu. Jadi titik 0,6. Itu jawabannya. Mudah sekali. Ini mudah sekali. Ya, jadi kok nggak underestimate soalnya, tapi emang ini mudah. Ya. Yang susah aku bilang susah, yang gampang aku bilang gampang. Jadi kalau memotong sumbu X, Y, X-nya 0. Kalau memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Kita lawan. Nomor 9. Nah, persamanya gimana nih? Aduh, ini melelahkan nih nomor 9. Harus punya logika yang tadi. Nah, kita lihat gambar ini, kita langsung notice ada dua titik potong dengan sumbu X. Ya. Fungsi tipot. Berarti rumusnya Y sama dengan A, X min XP, X min P dan X min Q. Gitu ya. Ini adalah P dan Q-nya, cuy. Ya, fungsi tipot namanya. Titik potong X. Y-nya 0,8. Ya, berarti ini titik sembarangnya. Ya udah, masukin dulu Y-nya. Kita kan tujuannya tadi apa? Nyari A. Kok udah tulis loh di sini. Ya, tujuan utama adalah kita mencari A. Tuh, tentukan A. Ini ya, bentuk tipot ya. Tipot P,0, Q,0. Tentukan A dulu. Oh ya sudah. Masukkan rumus XY ya. Tentukan A dulu. Jadi masukin rumus dulu. 0,8 ya. Berarti Y-nya sembarang. Masukin. Sembarang itu X, Y. 8 sama dengan A-nya berapa? Kagak tahu. Kita mau nyari. X-nya 0 ya. X-nya udah ada 0. Dikurang P min 2. Sama 0 dikurang 4. Asik banget ini mah. 8 sama dengan A dikali 2 dikali min 4. Berarti 8 sama dengan min 8 kali A. Berarti A-nya min 1 lah. Apalagi sih gitu kan. Dah. A-nya dapat, masukin XY-nya. Balikin lagi XY-nya. Jadi Y sama dengan gitu ya. A min 1 dikali X plus 2. Langsung ya. X min min 2. Kalau mau pelan-pelan ini juga nggak apa-apa. XY-nya dikembalikan ke asalnya. Jadi X dan Y dibalikan. Dimasukkan kembali. Ya. Lalu X min 4. Udah, kelarin aja ini mah. Min 1, X plus 2, X min 4. Jadi min 1 dalam kurung kamu kali pelangi, X kuadrat, min 4X plus 2X. Kok cepetin aja, min 2X plus 2 kali min 4, min 8. Nah, terus min 1 kamu masukin balik, min X kuadrat plus 2X plus 8. Kelar deh. Ya, 9 beres.
Oh, ini jawabannya 9. Kita lihat nomor 10, 3 nomor lagi. Keburu 10 menit. Persamaannya ini. Oke, sama coy. Sama. Ya. Bukan itu ya, serta itu ya. Serta melalui titik min 1,16. Oke. Nah, ini langsung fungsi tipot kan, memotong sumbu X lihat deh. Jadi P dan Q. Masukin rumus lagi, Y sama dengan A, X min P, X min Q, Y-nya titik sembarang, X, Y-nya nih. Melalui titik asal kan, min 16, taruh ya Y-nya. A kali X-nya min satu ya, P-nya kan min satu. Ini min satu min 3. Oke, jadi min 16 sama dengan A dikali min 2 dikali min 4. Berarti min 16 sama dengan A dikali 8, sehingga A-nya adalah min 16 per 8 yang merupakan min 2. Lalu min 2 kamu balikin ke atas dengan mengembalikan X dan Y-nya. Jadi Y sama dengan A-nya min 2, X min 1, P-nya nggak pernah berubah ini, ya. Terus X min 3. Nah, mau rapihin kayak tadi sama. Jadi min 2, X kuadrat, min 3X min X, langsung min 4X plus 3. Sehingga Y sama dengan min 2X kuadrat plus 8X min 6. Udah. Jadi menentukan fungsi kuadratnya. Ya, kelar. Dua lagi, 11. Ayo, bertahan. Nah, ini soal 11 ada titik balik. Oh, dengan metode puncak ini berarti. Ya, mode persamaan puncak, fungsi puncak namanya ya. Ada titik balik atau puncak. Oke, rumusnya adalah Y sama dengan A, X min H, kuadrat plus K. Ini H sama K-nya di titik balik. Dan melalui titik 0,3. Ini adalah titik X, Y asalnya ya. Jadi Y-nya masukin 3, sama dengan A-nya A-nya nggak tahu, kita mau cari X-nya 0, min H, min 1, plus K 4. Nah, berarti 3 sama dengan A dikali 1 plus 4. Ya, min 1, 1 kuadrat 1 lah. Gitu ya. Berarti kamu pindahin min 4 ke sebelah kiri, min 1 sama dengan A. Gitu ya. Jadi 4-nya pindahin ya. Jadi A kali 1 kan A aja. Jadi A sama dengan min 1 kelar. Balikin ke atas dengan mengembalikan X dan Y-nya. Berarti Y sama dengan min 1, X plus 1 kuadrat plus 4. Mau dirapihin? Suka-suka. X kuadrat plus 2X plus 1 plus 4. Jadi Y sama dengan min X kuadrat, min 2X, min 1 plus 4. Sehingga dapatnya Y sama dengan min X kuadrat, min 2X plus 3. Sebenarnya ini juga benar sih, gitu ya. Tapi kok nggak tahu, guru kamu maunya sampai akhir atau enggak. Soal terakhir, nanti habis itu kok kasih cara membuat gambar. 12 soal udah selesai. Oh, ini gampang. Kenapa? Kita lihat dari grafik kita udah tahu nih puncaknya berapa. Min 1,8. Terus ada P dan Q-nya. Jadi kamu punya banyak possibility. 0,6 sama 1,0. Kamu lebih prefer yang rumus apa? Ini ada XH-nya ya. Jadi H sama K-nya ya. HK, ini PQ. Jadi bisa dua nih sebenarnya. Jadi yang pertama bisa Y sama dengan A, X min H kuadrat, plus, ini X ini yang asalnya. Gitu ya. Plus K. Ah, kita coba yang ini deh. Y-nya kan 6. A-nya nggak tahu. X-nya 0. Min 1. Ya. Kuadrat plus K-nya 8. Jadi 6 sama dengan A dikali 1 plus 8. Jadi A sama dengan min 2 lah ya gitu ya. Hanya min 2. Balikin ke atas. Y sama dengan min 2. X balikin kan. Min H plus 1 kuadrat plus 8. Jadi Y bisa gini. Min 2 X kuadrat plus 2X plus 1 plus 8. Jadi min 2X kuadrat min 4X min 2 plus 8. Y sama dengan min 2X kuadrat min 4X plus 6. Udah pertama ini. Nah, kita juga bisa pakai yang P. Jadi ini cukup unik soalnya. Dia kasih kamu kebebasan buat ngitung. X min P, X min Q. Y-nya 6, ya sama ya. A-nya nggak tahu. X-nya 0, ya kan. Ini kan titik sembarangnya. 0 min 3. P-nya min 3. Q-nya 0 min 1. Gitu. 6 sama dengan A dikali 3 dikali min 1. Ya, berarti 6 sama dengan min 3A. Ya. Berarti A-nya ya min 2 gitu kan. Sama tuh persis kan. Kembalikan ke atas. Masih agak beda di awal.
Y sama dengan min 2, X plus 3, dan X min 1. Oke, jadi min 2 dalam kurung X kuadrat, min X plus 3X, min 3. Jadi min 2, X kuadrat plus 2X, min 3. Sehingga jadinya min 2X kuadrat min 4X plus 6. Tuh sama loh. Ya, oke. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Kayaknya kita belum sampai sini. Belum sih. Tapi Yakin itu lu belum sampai sini? Oh, yang ini. yang ini nih yang nomor ini 12 akhirnya agak panjang sih. 12 emang agak ribet ya. Jadi, Tapi belum ini diajarin. aja agak mabok sih, Bos. Jujur aja nanti agak mabok. Oke, nggak apa-apa. Koko pengen kamu gambar sekarang lebih mabok lagi nih. Gambarkan, ini belum ada soalnya. Soal tambahan, soal 13 deh. Koko tambahin aja ya. Yang susah tuh kalau kalau dikasih persamaannya terus yang X max, Y max terus sama titik puncak. Gitu. Ini kalau gambar semuanya harus pakai Ya, ya. yang max-maxan tuh aku masih agak keder yang gitu. Oke, fx sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus berapa ya? Koko lagi mikir dulu nih. Soal ini gimana? Coba kita langsung kita bikin aja dah. Gambarkan. Oke, soal 13 soal sial, soal susah ya. Enggak sih. Aku nggak percaya sama angka sial. Oke, kita lihat nomor 13 gambarkan fx kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 24. Kelihatannya soalnya agak-agak bisa disederhanakan nih. Jadi pertama, kita jangan sederhana bagi dua loh, salah ya. Kenapa salah? Karena kalau kamu bikin begini, kamu akan mendapatkan sebuah kesulitan. Karena bukan 0 ya. Kalau dia 0 baru bisa. Salah, bukan 24, 28. 48 di sini. Karena lebih ribet 48 ya. Ini bukan 24, ini 48 ya. Sorry, soalnya kalau ganti dikit. Nah, 48. Jadi caranya kamu bagi min 2 nggak boleh ya, salah total itu ya. Jadi kita nggak boleh pakai cara itu. Jadi caranya gimana? Caranya kamu kerjain pelan-pelan. Pertama stepnya cari puncak ya, titik balik. Agak keder ya. Pertama-tama cari titik balik gimana? XM. Min B per 2A. Pelan-pelan aja. Min dari min 4 per 2 kali 2. Jadinya 4 per 4. 1. Oke? YM gimana? Masukin aja ya. YM masukin. 2 kali 1 kuadrat min 4 kali 1 min 48. Jadi 2 min 4 min 48. Berarti ini min 2 min 48 minus 50 tuh. Oke. Berarti poinnya kita udah dapet, titik baliknya 1, min 50. Keep. Yang kedua, jelek banget ya min 50. Nggak apa-apa. Yang kedua, tipot sumbu X. Tipot X syaratnya Y 0 ya. Jadi fx-nya yang 0. 0 sama dengan 2x kuadrat min 4x min 48. Dari sini kamu mau bagi 2 sih nggak apa-apa. Kalau udah 0 nggak apa-apa. Ya, kalau yang atas nggak boleh. Oke, berarti 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 24. Kita faktorkan. Enak sih ini gampang. Kalau dikali berapa min 24, kalau dijumlah minus 2. Aku dapat 4 sama 6, 4 sama 6 minusnya di 6. Ya. Kok main cepat aja. Plus 4 min 6. Berarti titiknya adalah min 4,0. Karena y-nya 0. Atau 6,0. 3 titik kita sudah dapat. Sebenarnya udah cukup. Tapi kita mau tipot sumbu y. Step 3 ya. Jadi step 1, 2, 3 udah jelas. Tipot y. Syaratnya apa? X-nya 0. Ya udah, y sama dengan min 48. Hajar-hajar. Karena 0, min 0, min 48. Berarti titiknya langsung dapat 0, min 48. Oke, 3 titik kita sudah dapat. Bisa kita gambar. Oke, kita gambar pelan-pelan aja. Kok Yes. titik puncaknya belum loh. Udah nih. Justru pertama Oh, kita cari. Ya. Ini kan min 1 ya. Ini ada min 4. Ini min 2. Biar cepet. 2, 4, 6. Ya. Kita langsung min 4,0 dulu. Kita tik dulu ya, centang. Min 4,0 ada di sini. 6,0 ada di sini. Terus ini angkanya min 48. Jelek amat. Oke, kok bikinnya gini. Ini min 10, min 20, min 30, min 40, min 50 lah gitu ya, biar lebih
Nggak usah turun terlalu panjang. Jadi min 1, 1, min 50 ada di sini satu ya. Kalau di sini, ya ini puncaknya nih langsung. Nah, terus 0, min 48 ini ya. Ini tik lagi ya 1,50. Udah 0, min 48 ada di sini lah kira-kira. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Dah, kelar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi videonya udah ada, semua komplit. Nanti kamu tinggal lihat. Kalau merasa kok ngomongnya cepet, kamu bisa lambatin. Oke, ini jawabannya. Oke, Koko save as PDF biar lebih enak. C, jawaban. Oke, sampai sini aja pertemuan kita.